لا ينال أهل الظالمين وإذ جعلنا البيت قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo guys, berjumpa lagi bersama Samil TV Sunnah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim. Hasim adalah termasuk dari suku Quraisy. Suku Quraisy termasuk bangsa Arab, sedangkan bangsa Arab termasuk keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim Al-Khalil. Semoga Allah melimpahkan kepadanya dan kepada Nabi kita sebaik-baik salawat dan salam. Beliau berumur 63 tahun, di antaranya 40 tahun sebelum beliau menjadi nabi dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Beliau diangkat sebagai nabi dengan Iqra dan diangkat sebagai rasul dengan surah Al-Mudatsir. Tempat asal beliau adalah Mekah. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan peringatan, menjauhi musyrik dan mengajak kepada tauhid. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat ke-1 sampai ke-7. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu sampaikanlah peringatan, agungkanlah Tuhanmu, sucikanlah pakaianmu, tinggalkanlah berhala-berhala itu, dan janganlah kamu memberi sedangkan kamu menginginkan balasan yang lebih baik, yang lebih banyak, serta bersabarlah untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Pengertian di sini adalah sampaikanlah peringatan, ialah menyampaikan peringatan menjauhi syirik dan mengajak kepada tauhid. Agungkanlah Tuhanmu ia dengan berserah diri dan beribadah kepadanya semata-mata. Sucikanlah pakaianmu, maksudnya sucikanlah segala amal dari perbuatan syirik. Tinggalkanlah berhala-berhala itu, artinya adalah jauhkan dan bebaskan dirimu darinya serta orang-orang yang memujanya. Beliau pun melaksanakan perintah itu dengan tekun dan gigih selama 10 tahun, mengajak kepada tauhid. Setelah 10 tahun itu beliau di-Isra' Mi'rajkan, diangkat naik ke atas langit dan disyariatkan kepada beliau salat 5 waktu. Beliau juga melakukan salat di Mekah selama 3 tahun. Kemudian sesudah itu beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah dalam pengertian adalah pindah dari lingkungan yang syirik ke lingkungan yang islami. Hijrah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan umat Islam, dan kewajiban tersebut hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat. Dalil yang menunjukkan hal tersebut tentang masalah hijrah yaitu dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat ke-97 sampai ke-99. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri mereka sendiri, kepada mereka malaikat bertanya dalam keadaan, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah kemana saja di bumi ini? Maka mereka itulah tempat tinggalnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Akan tetapi orang-orang yang tertindas di antara mereka seperti kaum lelaki dan wanita serta anak-anak yang mereka itu dalam keadaan tidak mampu menyelamatkan diri, dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, dan Allah
adalah Maha Pemaaf lagi Pengampun. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat ke 56, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku adalah luas, maka hanya kepadaku saja supaya kamu beribadah. Ya. Al-Bakhawi rahimahullah berkata, ayat ini sebab turunnya adalah ditujukan kepada orang-orang yang muslim yang masih berada di Mekah, yang mereka itu belum juga berhijrah. Karena itu Allah menyuruh kepada mereka dengan sebutan orang-orang yang beriman. Adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan kewajiban hijrah, yaitu sabda Rasulullah SAW, hijrah tetap akan berlangsung selama pintu taubat belum ditutup, sedang pintu taubat tidak akan ditutup sebelum matahari terbit dari barat. Nah, para sahabat Simon Tutor, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung pintu taubat masih terbuka lebar sebelum datangnya matahari dari sebelah barat. Gunakan waktu kita sebaik-baik mungkin untuk bertobat kepada Allah, ya. Kemudian beliau pun melaksanakan untuk menyampaikan hal ini dengan tekun dan gigih selama 10 tahun. Sesudah itu wafatlah beliau, sedang agamanya tetap dalam keadaan lestari, ya. Agama Islam tetap berada dalam keadaan lestari. Inilah agama yang beliau bawa. Tiada satu kebaikan yang tidak beliau tunjukkan kepada kita, kepada umatnya, yang tidak beliau tunjukkan kepada umatnya, dan tiadalah, ya, satu keburukan yang tidak beliau peringatkan kepada kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua, ya. Maksudnya adalah Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat Samin Tutor, mudah-mudahan materi yang sangat singkat ini kita akan diberikan selalu kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia sesudah mati mereka akan dibangkitkan kembali, ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.